Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Satar dari Teknologi Pangan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan ialah suatu upaya meletakkan DNA dari suatu organisme ke dalam DNA bakteri dengan menggabungkan dua atau lebih sequence. Nah, teknik DNA rekombinan ini merupakan kumpulan dari teknik-teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasi gen-gen di dalam tabung reaksi. Nah, suatu bentuk DNA buatan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau merekombinasi dua atau lebih untaian benang DNA yang dalam keadaan normal tidak berpasangan atau terjadi bersama. Nah, di sini terdapat 7 perangkat yang ada dalam teknologi DNA rekombinan, yaitu ada enzim restriksi. Enzim restriksi ini atau disebut dengan endonuklease restriksi digunakan untuk memotong DNA. Sampai saat ini sudah banyak jenis enzim yang digunakan dan telah ditemukan dan diisolasi dari berbagai spesies bakteri. Nama setiap enzim restriksi ini diawali dengan 3 huruf yang menyatakan nama bakteri yang menghasilkan enzim tersebut. Setiap enzim restriksi ini mengenal sequence dan situs pemotongan yang khas. Enzim restriksi ini memotong DNA bukan pada sembarang tempat, tetapi memotong pada bagian tertentu. Pada bagian DNA yang dikenai aksi pemotongan oleh enzim restriksi ini dinamakan sekuens pengenal. Nah, salah satu contoh enzim restriksi adalah enzim E. coli yang diisolasi pertama kali oleh Herbert Boyer pada tahun 1969 dari bakteri Escherichia coli. Terus yang kedua ini ada enzim DNA ligase yang digunakan untuk menyambung DNA, yakni menggabungkan fragmen-fragmen DNA dengan cara memasangkan ujung sticky ends dari satu fragmen dengan sticky ends fragmen lainnya. Terus yang ketiga ini ada plasmid yang digunakan sebagai vektor untuk mengklonkan gen atau mengklonkan fragmen DNA atau mengubah sifat bakteri. Plasmid ini merupakan DNA bakteri yang terpisah dari kromosom bakteri. Terus yang keempat ini ada transporon yang digunakan sebagai alat untuk melakukan mutagenesis dan untuk menyisipkan penanda. Transporon ini adalah DNA yang dengan sendirinya tuh dapat berpindah-pindah atau berpindah posisinya. Terus yang kelima ini ada pustaka genom atau pustaka gen yang digunakan untuk menyimpan gen atau fragmen DNA yang telah diklonkan. Yang keenam ada enzim transkripsi balik yang digunakan untuk membuat DNA berdasarkan RNA. Yang ketujuh ini ada pelacak DNA atau RNA yang digunakan untuk mendeteksi gen atau fragmen DNA yang diinginkan atau untuk mendeteksi klon yang benar. Selanjutnya terdapat tahapan dari teknologi DNA rekombinan. Terdapat 4 tahap teknologi DNA rekombinan. Yang pertama itu ada teknik mengisolasi DNA. Nah, tahap ini yang pertama adalah pemisahan fragmen yang ingin diisolasi dari fragmen lainnya dengan pemotongan menggunakan enzim restriksi atau hasil PCR yang dilanjutkan dengan elektroforesis menggunakan gel agarose. Nah, tahap selanjutnya itu adalah mendeteksi fragmen yang akan diisolasi dan memotong gel agarose yang mengandung fragmen tersebut. Dan tahap terakhir dari teknik mengisolasi DNA ini ialah mengisolasi fragmen DNA dari gel agarose dengan cara
melewatkannya pada membran high bond end netral dan memberi larutan buffer elusi yang berisi tris buffer dan sodium delusil sulfat. Terus yang kedua ini ada teknik memotong DNA. Restriksi plasmid merupakan proses pemotongan fragmen DNA pada situs tertentu sesuai yang diinginkan dengan menggunakan enzim restriksi. Molekul DNA rekombinannya itu tidak dapat dibuat dengan mudah tanpa adanya enzim, yaitu enzim restriksi sendiri yang disebut dengan enzim restriksi endonuklease yang berperan sebagai gunting untuk memotong DNA pada situs spesifik. Yang ketiga ini ada tahap menggabungkan atau menyambung DNA. Nah, ligase ini merupakan proses penyambungan antara satu fragmen DNA dengan fragmen DNA lainnya. Nah, di dalam pengklonan gen, DNA ini diinsert, disambungkan dengan vektor pengklonan. Yang keempat ini ialah memasukkan DNA ke dalam sel. Penyisipan gen dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu konjugasi, transformasi, dan transduksi. Di mana konjugasi ini adalah perpindahan DNA dari satu sel ke dalam sel bakteri lainnya melalui kontak fisik antara kedua sel. Dan transformasi ini adalah pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan di sekelilingnya. Dan yang ketiga ini ada transduksi, yaitu cara pemindahan DNA dari satu sel ke dalam sel lainnya melalui perantara phage. Nah, ini merupakan tahapan gambaran dari teknologi DNA rekombinan, yaitu terdapat 2 DNA, yang mana yang satunya ialah plasmid dan yang satunya ialah DNA yang akan diklonkan atau ditempel. Nah, kemudian setelah itu terdapat proses penempelan. Jadi plasmid ini dan DNA ini masing-masing akan memotong salah satu bagian dari DNA-nya dan akan bersatu yang membentuk DNA rekombinan. Setelah itu, DNA rekombinan ini akan dimasukkan ke dalam sel bakteri. Nah, tahapan ini disebut dengan transformasi. Setelah disisipkan ke dalam sel inang dan bersatu. Nah, setelah itu dibiarkan. Dan nanti akan dipilih mana saja DNA rekombinan yang berhasil. Kemudian saat itu ditambahkan antibiotik. Setelah ditambahkan antibiotik, bakteri dengan DNA rekombinan ini akan berkembang melalui kultur DNA dan isolasi DNA. Selanjutnya itu ada aplikasi teknologi DNA rekombinan. Nah, salah satu di antaranya ialah pembuatan insulin manusia oleh bakteri. Yang kedua ada penanganan limbah minyak secara bioteknologi. Yang ketiga ada bakteri S. Dan yang keempat adalah membantu upaya memahami terjadinya kelainan pada manusia atau penyakit genetik, misalnya kanker payudara. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.